Halo rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama channel Pertanian Terpadu. Dan hari ini khusus untuk rekan-rekan semua yang akan membangun usaha di bidang peternakan ayam skala kecil. Kita akan memberikan tips usaha ternak ayam modal 1 juta agar dapat berjalan dengan baik dan sukses. Nah, seperti kita tahu, usaha ternak ayam ini gampang-gampang susah, apalagi dengan modal yang sangat terbatas. Maka dari itu, jika kita sudah berniat ingin menjalankan usaha ternak ayam, ada baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu dengan baik supaya usaha yang akan dijalankan nanti bisa berjalan dengan maksimal dan tentu saja bisa memberikan keuntungan yang sesuai dengan harapan. Nah, dalam memulai usaha ternak ayam dengan modal satu ini ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai pemilihan konsep. Meskipun usahanya bisa dikatakan skala kecil, mikro, tetapi tetap saja kita harus melakukan pemilihan konsep yang benar atau yang paling sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Nah, dalam penentuan konsep ini, misalnya kita bisa memilih satu ternak mandiri yang melakukan pembudidayaan ayam mulai dari merawat indukan, kemudian menghasilkan DUC sendiri, kemudian membesarkan sendiri sampai menjual sendiri. Itu konsep yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memilih konsep pembesaran atau penggemukan dengan membeli DUC secara langsung kemudian dibesarkan lalu dijual. Atau bisa juga ada konsep untuk produksi DUC secara khusus. Jadi kita di sini memelihara ayam untuk menghasilkan DUC, lalu DUC tersebut bisa kita pasarkan atau kita jual kepada yang membutuhkan. Nah, dalam pemilihan konsep ini tipsnya adalah kita sebaiknya menyesuaikan dengan waktu pemeliharaan yang bisa kita lakukan, kemudian kandang atau kapasitas kandang, dan juga keahlian atau skill. Kenapa? Karena banyak sedikitnya ayam yang kita pelihara itu juga akan menentukan waktu pemeliharaannya, kemudian kandang juga akan berpengaruh pada kapasitas pemeliharaan. Kemudian kemampuannya juga ini sangat mendukung. Sebagai contoh, kalau kita ternak mandiri yang meliputi menghasilkan DUC sendiri, membesarkan dan menjual, itu tentunya lebih kompleks jika dibandingkan dengan kita hanya melakukan pembesaran. Nah, seperti itu. Jadi dalam pemilihan konsep ini rekan semua bisa menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki, kemudian kandang yang dimiliki seperti apa luasnya, kemudian kemampuan atau keahlian rekan semua dalam memelihara ayam. Nah, kemudian berikutnya mengenai penentuan skala populasi atau skala jumlah ayam yang akan dipelihara. Nah, dengan modal 1 juta ini kita bisa memilih misalnya satu dengan memelihara satu bejantan, 2 betina, kemudian kita besarkan dengan konsep ternak mandiri. Kita hasilkan DOC, kita besarkan, lalu kita jual. Atau bisa juga dengan satu jantan, kemudian 4 indukan betina, dan seterusnya, dan seterusnya. Misalnya kita bisa juga satu jantan, 6 betina, dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan dalam penentuan skala populasi ayam ini adalah dengan menyesuaikan kapasitas kandang yang kita miliki. Kalau kandangnya sangat terbatas, kita mungkin bisa untuk ternak mandirinya kita bisa mulai dari satu jantan kemudian 4 betina, itu bisa. Atau mungkin yang lebih sedikit lagi, satu jantan 2 betina untuk indukannya, seperti itu. Kemudian disesuaikan juga dengan waktu yang kita miliki, karena semakin banyak populasi tentu kita juga semakin lebih banyak waktu yang harus kita habiskan. Kenapa? Karena tentu kita tidak mau kalau ayam yang kita pelihara tersebut, yang banyak tersebut, lalu tidak terawat dengan baik, maka kita harus menyiapkan waktu yang sesuai
dengan kebutuhan pemeliharaan ayam yang bagus. Kemudian berikutnya ada pemilihan pasar. Jadi dalam pemilihan pasar ini ada beberapa pilihan yang bisa diambil. Misalnya kita jual ke siapa saja yang membutuhkan. Jadi kita nggak punya batasan, pokoknya siapa saja yang butuh ayam dan kita punya bisa kita jual. Kemudian yang kedua adalah kita bisa jual ke tengkulak atau pengepul. Kemudian yang ketiga bisa ke konsumen usaha, misalnya pecel lele, warung makan, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk pemilihan pasar ini yang perlu diingat adalah kita harus mempertimbangkan mengenai kebutuhan pasar dan juga harga jual yang tinggi. Jadi kita bisa memilih untuk segmen yang kebutuhan pasarnya banyak, kemudian stabil. Yang paling banyak dan yang paling stabil dan harganya yang paling tinggi. Itu yang harus dipertimbangkan, tipsnya seperti itu untuk pemilihan pasar. Yang berikutnya, agar dapat berjalan dengan baik meskipun modalnya terbatas hanya 1 juta, maka tahapan-tahapan yang kita kerjakan juga perlu diperhatikan dengan baik. Beberapa tahapan yang bisa kita lalui untuk memulai usaha ini dengan modal 1 juta, yaitu yang pertama, kita bisa belanja ayam yang bagus. Jadi setelah tadi kita tentukan di atas melalui konsepnya seperti apa, terus skala populasinya seperti apa, kita tahap pertama bisa membeli ayam. Ayam-ayam yang kita beli ini harus syaratnya adalah yang bagus untuk indukan, jantan dan betina, misalnya posturnya yang besar, kemudian punya telur yang banyak dan seterusnya. Kemudian kalau untuk DOC misalnya harus standar, ukurannya harus seragam, sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tahap berikutnya beli pakan. Belanja pakan itu sebaiknya paling tidak kita menyediakan pakan untuk setengah dari masa pemeliharaan. Misalnya akan kita pelihara 6 bulan misalnya. Jadi paling tidak kita bisa belanja pakan untuk 3 bulan pertama. Nah seperti itu. Jangan langsung beli banyak sampai 6 bulan untuk kebutuhan 6 bulan, karena yang dikhawatirkan nanti kualitas pakan akan menurun karena terlalu lama disimpan. Jadi kita bisa nyicil separuh-separuh seperti itu. Kemudian tahap berikutnya adalah perawatan yang intensif. Setelah semua ayam sudah di tempat, sudah di kandang, kemudian pakan sudah ada, tinggal melakukan perawatan. Yang perlu diperhatikan dalam perawatan ini yaitu kita memelihara ayam secara intensif, mau konsepnya umbaran, mau di kandang, box, dan sebagainya. Kita usahakan memelihara ayam dengan secara intensif, misalnya pemberian pakan dan minum yang teratur, jangan berubah-ubah. Kemudian menyediakan waktu luang untuk mengamati apakah ada ayam-ayam yang kurang sehat dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu bisa kita jalankan pada tahap ketiga atau langkah ketiga. Kemudian setelah itu tinggal kita sampai ke pemasaran atau panen. Nah, ketika masuk ke panen, kemudian kita akan memasarkan ayam yang sudah kita pelihara tadi. Yang perlu dicatat, yang perlu diingat adalah akan lebih baik jika kita menjual dengan harga standar pasar. Kenapa begitu? Karena apabila kita main harga, nanti yang timbul adalah persaingan yang tidak sehat, perang harga, dan nanti tentu saja yang rugi adalah peternak kecil yang kekuatannya tidak seberapa. Jadi kita usahakan kita jual dengan harga standar yang ada di pasar berapa. Seperti itu. Itu yang perlu diingat untuk pada langkah penjualannya. Nah itu tadi beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk ternak ayam dengan modal 1 juta supaya bisa berjalan dengan bagus dan sukses. Untuk masalah pemilihan pasar, saya sudah pernah membahas secara khusus bagaimana caranya peternak pemula, usaha yang baru dirintis itu bisa menembus pasar. Rekan semua bisa nyari video saya di playlist ya. Saya rasa untuk update kali ini saya cukupkan sampai di sini saja.
silahkan ambil informasi yang bermanfaat yang kira-kira bisa diaplikasikan oleh rekan semua, dan tinggalkan saja apa-apa yang kira-kira tidak mungkin diaplikasikan atau menurut rekan semua tidak cocok untuk rekan semua aplikasikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Kalaupun ada sesuatu yang kurang berkenan untuk rekan semua, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Indonesia. Bye-bye.